Jadi nanti memang Israel itu kalah dengan berapa negara. Oh, tapi kalau sampai benar itu Israel kalah karena gabungan negara-negara buat nyerang dia, nah tuh peta politik dunia kan berubah tuh. Betul. Nah terus kalau kayak gitu menurut lu tuh dari pandangan lu lagi itu kan bagaimana tuh ya? Iya, jadi kalau menurut gua tidak ada satu negara pun yang akhirnya sanggup melawan kedaulatan Tuhan termasuk Israel. Oh, benar. Termasuk Israel. Artinya tidak mungkin ada sebuah negara manapun yang akhirnya menjadi sentral dan superpower di dunia ini, karena pada akhirnya semua akan bergantung pada kedaulatan Tuhan. Gitu loh. Jadi ya maksud gue adalah sepanjang Alkitab yang gue baca, Tuhan tuh nggak punya anak emas gitu loh. Oh gitu. Iya, menurut maaf gue nggak tahu ya. Cuma gue nanya nih. Emang Israel tuh hitungannya bukan sekarang terpilih kan bangsa terpilih iya gitu. Betul kan. Dalam sejarah historikal, tapi kan kita melihat saat ini Israel dari kacamata politik, ya kan, dan hidup bernegara bersama gitu loh. Nah, jadi memang ada part unsur dari teologis itu yang membuat itu terus perang sampai hari ini. Ya kan? Karena yang susah diperbaiki kan bukan hanya masalah politiknya, tapi masalah tanah perjanjian ini yang menjadi multi claim. Nah, karena source-nya kan dari kita masing-masing gitu. Betul. Gitu. Tapi pada intinya adalah Tuhan di atas semua negara termasuk Israel gitu. Jadi gue melihat bahwasanya siapapun bisa mengklaim disertai Tuhan, tapi kebenaran tidak berpihak pada kepentingan manusia maupun kepentingan negara. Kebenaran akan berpihak pada dirinya sendiri, karena dia adalah kebenaran mutlak. Ya, oke. Gitu. Berarti terlepas dari lu percaya apa enggak dengan fenomena Mas Reza, omongannya tadi Mas Reza tentang Israel bisa kalah sama beberapa negara? Bisa iya, bisa enggak. Karena kemungkinan itu harus selalu dibuka lebar. Waktu kita percaya bahwa Tuhan tuh berdaulat atas semuanya. Iya. Begitu. Jadi tidak ada kan ini nggak jadi selesai karena semua pegang klaim eksklusif. Betul. Ya kayak misalnya pertandingan bola lah. Lu pegang Arsenal. Gue pegang apa kalau ini Liverpool. Nah, lu doa kan? Iya. Tuhan, aku kan anakmu. Dalam nama Yesus, pastilah Arsenal menang. Iya. Nah, lalu gue juga doa. Aku kan juga anakmu Tuhan. Iya. Nah, terus Tuhan denger yang mana? Kita kan nggak bisa saling mengklaim. Iya. Artinya kalau kita bisa mengklaim siapa yang menang, tapi pada akhirnya kita juga harus mengklaim jangan nangis kalau kalah. Bener. Karena bukan urusan lu siapa menang siapa kalah. Benar. Gitu. Emang Arsenal bukan bangsa terpilih sih. Gak juara-juara Ekul ya. Sriwijaya FC bro. Nah, tapi kalau pendapat lu, kenyamanan lu pribadi, lu lebih pingin ini benar apa enggak? Gue nggak ngelihat salah juga sih. Oke. Iya gitu loh. Maksudnya itu kan opini dan waktu gue ngelihat dia nyampein secara pede, enjoy, ya why not lah. Istilahnya gue nggak akan ngebantah atau gimana gitu. Iya. Toh kita bisa masih duduk bertiga. Betul. Meskipun perbedaan pandangan gitu. Betul. Nah, itu kan pandangannya si Mas Reza tentang fenomena-fenomena di luar kita kan. Nah, sekarang nih boleh nggak fenomena yang ditangkap adalah fenomena tentang diri lo. Dia akan menerapi lo, dia akan ngebaca lo, dia akan ngecek dulu lah kesehatan lo apa. Tapi mungkin abis itu kita meningkat ke masalah kepribadian lo, apa segala macam gitu ya? Boleh dong. Oke. Nah, udah baskom nih. Nah, biar kaki lo di selonjorin aja. Jadi ntar biar di terapi gitu. Ya lumayan lah kan lo abis pulang nih. Siapa tahu membantu. Gini ya? Lebih segar. Iya boleh. Gini, ya. Gitu. Gue belum pernah nih ke Israel, gue pingin sekali-kali deh. Lo setiap apa sih ke sana? Nggak tentu sih, kalau pas ada jadwal aja terus udah jalan deh. Udah berapa kali? Gua kemarin itu ke yang 10 kali. Ke 10 kali? Iya. Lo merem gitu udah hafal dong sana ya? Nggak merem lah, tapi beberapa jadi tahu lah. Gue ngeliat lo yang lo di Danau Galilea tuh ya. Iya. Bagus banget. Ya spot-spot titik-titik situs ziarah yang Yesus pernah di situ, Yesus buat mujizat. Ini tanpa sebut nama, hal apa dari apa dibilangnya? Yang ngikut itu lo sebutnya jemaat lo, apa tuh? Peserta. Ya. Hal apa yang peserta lo teraneh pernah lakukan saat pergi sama lo ke sana? Dari 10 kali pergi. Yang teraneh itu waktu ada baptisan di Sungai Yordan. Dia ambil botol aqua terus
dibawalah air sungai Yordan itu. Oh. Untuk? Katanya tuh bisa nyembuhin, bisa ini gitu. Terus orang Israel jual juga air gitu. Iya emang tuh. Kalau nyari duit paling pinter lah. Paling pinter. Mereka lah ya. Wah ini nggak ada sakitnya nih Mas? Sehat-sehat aja berarti Yer ini mantep lah. Jarang sakit. Jarang sakit kan? Kan zaman-zaman mudanya nih ada di masa-masa gelap berarti sisa-sisanya udah nggak ada nih ya? Udah aman. Aman. Gitu kan. Tapi lu ada pengobatan selain rehab gitu ada kan? Dokter aja, gitu? dokter. Detox. Jadi dulu gue pernah divonis hepatitis C. Oke. Gitu. Divonis hepatitis C. Sama beberapa gejala klinis lah kalau gitu kan. Tapi kan paru-paru ada timahnya lah. Iya kan dulu kan. Itu putau. Oh timahnya yang dibakar masuk timah sini? Itu kan dulu kan timah lote bro. Iya benar-benar. Wah geblek, masuk ke situ toh. Tapi ya udah berangsur-angsur pulih lah. Iya biasanya kesakitan loh orang-orang yang di ini sama dia. Ini aman ya Mas? Aman. Serius? Aman iya. Ini entah aman bener apa aman dia emang nggak bisa nih. Sama kan kaki kan sama. Kaki mah sama. Aman ini. Aman ya? Tapi kok bisa, kalau dari kacamata Mas Reza, kok bisa Mas dari bekas-bekasnya masa-masa kelam pendeta Yeri pas masih muda gitu ya? Kok sisa-sisanya nggak ada, kelihatan apa nggak kalau menurut Mas Reza? Kalau dari gambaran sudah diangkat sama Tuhan. Karena pertobatan, penghapusan dosa. Oke, puji Tuhan. Kalau di situ. Gitu ya? Iya. Yang terrefleksi di tembok itu. Iya. Karena sudah ada rasa penyesalan yang mendalam, akhirnya bertobat. Nah, akhirnya dihilangkan dengan rasa sakit yang diderita. Iya. Karena yang emang agak aneh buat gue biasanya orang mau tamu itu percaya apa enggak sama dia, pas diginin sakitan. Lu tuh, ya kan? Ya, jarang-jarang kan orang nggak sakit kan? Itu benar. Kenapa kaki, Mas? Kaki. Karena kalau dari Mas Reza caranya untuk membaca seluruh penyakit ada di kaki. Gitu. Tapi kalau misalkan dia sakit di bagian sini, ini unsurnya di kepala nih harusnya. Di kepala. Nah ini di bagian perut. Ini keseluruhan badan. Nah ini bagian yang ada di bagian sini. Dalam sini gitu. ya? Nah tadi pas Mas Reza lihat itu Mas Yeri ini aman. Jadi sakit memang masih sakit, cuma jarang sakit sekarang. Gitu. Cuma sakit-sakit ringan. Iya, pertanyaan tadi kenapa ngeceknya dari kaki? Ngeceknya karena pusat penyakitnya di pusat sini. Situ ya? Pusatnya. Pusatnya ada di sini. Gitu. Dia selain indigo juga so imut. Mas Reza suka ngomong gitu deh. Iya. Oh, jadi sisa-sisa kenakalan. Tapi memang banyak ya, orang semua banyak dicek di kaki ya, terapi-terapi apa semua. Refleksi kan refleksi kaki di kaki, ini di kaki. Ya mungkin secara apa sih traditional Chinese medicine juga TCM kan juga kaki betul. kan. Gitu. Sama kayak ada yang injakan batu-batu. Betul refleksi kaki. Tapi lu aneh lo, baru lu sih yang nggak sakit pas dipegang gini. Kalau riwayat zaman dulu auranya merah. Apa dulunya? Ngamuk berarti. Dulu. Merah ya. Kalau itu apa? Warna itu mewakili informasi ya berarti. Iya, merah. Merah jarang ke biru. Kalau birunya udah sedikit berarti dulunya tuh jauh Tuhan. Dulu. Terus merahnya lebih arogan. Gitu, lebih ke ngamuk-ngamuk. Kelihatan nggak tahun berapa tuh aura-aura kayak gitu? Siapa tahu? Mendingan ngobrol. Yang ngisi. Udah mendingan ngobrol daripada kaki kan. Iya, mendingan dari sini langsung. Gua langsung ngomong ya. Tahun 90-an. Gampang selesai udah. Lumayan. Susah-susah kalau bisa langsung. Sorry. Ini Jorgi nih gara-gara nih. Yang ini juga aman nih Mas? Aman ini. Wah kuasa Tuhan yang benar. Maksudnya berarti ada kemungkinan Mas. Misalnya kanan beda, kiri beda. Iya. Gitu. Jadi nggak selalu sama kanan kiri. Iya. Kalau dua-duanya aman ya kayak biasa kan Mas pegang tuh kayak biasa aja. Mas Reza maksudnya. Iya. Gitu. Rasanya udah kayak biasa aja. Ada orang yang kanannya beda, kirinya beda. Iya. Yer, nih mirip apa? Nyenggol-nyenggol pertanyaan ini.
Tapi dari sepanjang perjalanan lo menjadi hamba Tuhan itu, ada orang yang penyakitnya memang diangkat sama Tuhan sehingga, maksudnya kan kalau kita base dari omongan Mas Reza kan itu yang terjadi sama lo nih. Selain lo lah gitu berarti. Ada sih, tapi sebenarnya goalnya bukan diangkat apa enggak. Gimana kita punya karakter yang serupa dengan Kristus itu. Jadi ada orang yang diangkat sakitnya, tetap aja belagu, tetap aja songong gitu loh. Ada itu ya? Jadi tetap aja norak gitu. Jadi kalau menurut gue diangkat nggak diangkat tuh bukan patokan atau pencapaian. Pencapaian adalah bagaimana yang jangan merah gitu ya Mas Reza ya. Merahnya jangan dah. Jangan pemarah ya. Jadi perubahan itu dipatokan pada sekarang gimana gue memperlakukan keluarga gue, gimana gue bertanggung jawab sama diri gue, gimana gue punya integritas kayak gitu-gitu. Itu lebih esensi dibanding sakit diangkat apa enggak gitu. Bagaimana hatinya tenang apa gimana enggak? Hati gitu tenang, gimana lu happy, gimana lu orang happy nggak deket lu. Gitu itu penting banget tuh ya. Iya. Orang happy nggak, orang nyaman nggak, gitu loh. Orang lu datang ke satu komunitas, mereka bubar apa mereka ngumpul gitu. Nah itu lebih esensi dibanding sakit sembuh apa enggak, kaya apa enggak, gitu. Jadi ya lebih enak gitu loh ngejarnya. Tapi kan kadang-kadang orang kan memperhatikan dengan apa yang kita punya, lu nyampe mana, karir lu sampai mana, sedangkan kalau duniawi banget gitu ya. Kalau Firman ya, mana lu punya karakter yang lu bisa jadi blessing buat seseorang itu. Bagus banget. Gitu. Mas jadi Mas. Nah, kalau sekarang lebih dominannya biru yang lebih sering ada di auranya maksudnya nih. Karena kalau merahnya hampir mati. Hampir nggak ada. Iya. Gitu. Oh jadi kebalik. Kebalik. So nyabu lagi biar balik lagi. Ntar gue ngobrol sama Coki. Oh Coki masih. Pusing semua. Iya. Oke. Bercanda ya itu ya. Oke. Tapi berarti kesehatannya aman nih ya? Aman. Oh, terima kasih. Kan coba nih dikit nih. Kan tadi diomongin sama dokter zaman dulu nih, paru-parunya ada timah, gue denger gua. Paru-parunya masih ada nggak sih timahnya? Kalau di sini aman. Mau dikeruk. Aman. Bisa gitu ya? Aman. Bagaimana Nyer? Lo dari kacamata lo nih sebagai mungkin seorang, karena dulunya Mas dapat air namanya air suci. Oh gitu. Nah itu dari situ ya aku sih. Entah dari doa. Ya kalau point of view ya, air suci itu adalah prosesi baptisan mungkin ya. Oh iya. Karena kalau di Kristen tuh baptisan adalah mengubur manusia lama dan karakternya lalu diangkat lagi menjadi manusia baru. Jadi lambang pertobatan begitu. Jadi kalau orang bertobat ada sebuah prosesinya, meskipun tuh nggak bisa dibilang paling sakral gitu, tapi bagaimana dalam iman tuh kita memutuskan untuk ninggalin manusia lama kita dan jadi manusia baru di dalam Kristus. Orangnya mah sama aja, cuma prosesinya ada air kan jadi media pembasuhan. Sorry boleh kutekuk lagi? Ya, aman. Thank you loh. Air juga makanya. Iya. Oke. Yer, ini buat nutup nih. Apa nasihat lo buat orang-orang yang suka banget ngebully orang-orang dengan fenomena seperti ini? Kan bukan salah dia juga lahir dengan keadaan seperti ini. Apa? Gitu. Menurut gue tuh sesuatu yang nggak elok banget ya. Karena semua orang diciptakan berharga dan spesial di mata Tuhan. Apapun gift-nya, setuju nggak setuju, kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya ada dalam diri Mas Reza ini gitu. Dan satu saat mungkin kalau kita ngebully dia, Tuhan bisa pakai Mas Reza menjadi orang yang paling penting dan paling kita butuhkan. Atau orang yang berada di posisi di atas kita. Bayangin bisa betapa malunya kita ketika dunia terbalik gitu. Ada hal yang saya paling butuhkan ternyata ada di Mas Reza, apapun itu. Jadi saya selalu belajar nggak pernah untuk merendahkan dan melihat gitu, seseorang. Jadi cara pandang Tuhan melihat kita kan siapapun itu berharga. Di Nats bilang karena kamu berharga dan mulia di mataku, itu yang buat gue sembuh bro. Karena waktu itu kan aku pernah overdosis terus dibuang orang di comberan gitu. Jadi bukan masalah comberannya, mentalnya gitu loh Kak. Cuma sampah yang dibuang di comberan gitu. Maksudnya gambar diri gue rusak saat itu. Karena jangki, sampah masyarakat, orang aneh, orang gila, orang stres, orang musuh masyarakat gitu loh.
Tapi ketika gue lagi mempercayai informasi itu, tahu-tahu ada informasi lain. Siapa bilang kamu begitu? Siapa bilang kamu sampah? Kamu berharga dan mulia di mataku. Sorry, itu informasi dari mana ya? Dari Alkitab. Oh, oke. Gitu. Jadi waktu gue baca, gue nangis itu kayak, kenapa nih ayat kayak berbicara sama gue gitu. Padahal waktu itu kontekstualnya mungkin siapa lagi ngomong sama siapa gitu. Tapi gue mempercayai media dan informasi itu. Dan sejak saat itu, gue mempercayai semua orang tuh berbahagia gitu, berharga gitu. Makanya kalau contoh lah waktu kejadian kemarin tuh, Coki kan, orang kan nanya gue. Nah gue punya satu prinsip gini, kalau di kanan gue ada uang 100.000, di kiri gue ada uang 2.000. Nah lalu 100.000-nya gue lecekin, gue lempar, gue injek-injek. Terus gue tanya, lu mau milih yang mana nih? Noceng apa 100.000 nih? Nocengnya bersih, 100.000-nya kotor. Ya tentulah orang milih yang 100.000. Nah kenapa? Meskipun kotor, nilainya tidak berubah. Sama, orang mau hancur, mau busuk, mau bau, lu pernah melakukan apapun, lu terlahir seperti apapun, nilai hidup lu tuh nggak pernah bisa dirubah oleh siapapun. Berharga gitu loh. Jadi ya nggak elok lah kalau kita membangun. Dan gue juga bersyukur nih bisa kenal Mas Reza nih. Mudah-mudahan ya ke depannya tetap bisa temenan. Iya, amin. Gitu loh. Benar. Memang ketika Coki jatuh, salah satu yang paling nemenin Coki terus adalah Pendeta Eri. Tapi ada yang meninggalkan Coki. Siapa dia? Terima kasih. Sampai ketemu lagi di panel berikutnya. Sawadikap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งในทารกที่นี่ serem masih ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila Coki. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu. Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม Cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanduai pi. Sanduai lahir batin pi. Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand itu kenapa pakai Google Translate lama banget.